Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Sudah. Alhamdulillah semua posisi kelas sudah bersih. Tapi masih ada kejadian yang perlu kita masukkan. Ayo coba ini satu. Ya. Jadi kalau kelas rapi, kita juga rapi kan kita enak ya belajarnya. Oke. Baik anak-anak, di sini ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Pembelajaran pada hari ini semuanya bisa hadir. Kedepannya ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan agar kedepannya belajar kalian di sekolah itu lancar ya. Oke, baik. Jadi semuanya hadir semua ya. Ya. Kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya ya. Seperti yang sudah ibu sampaikan, materi kita selanjutnya itu adalah metabolisme. Ibu yakin kalian sudah sedikit mencari literasi seperti yang perintahkan ibu kemarin ya. Jadi ibu harap nanti kedepannya kita lebih mudah ketika kalian sudah literasi terlebih dahulu. Baik, di sini. Jadi materi metabolisme itu banyak ya, nggak cuma metabolisme saja. Ada di dalamnya itu salah satunya itu adalah enzim. Sebelum kita lebih jauh untuk membahas metabolisme, kita harus kenal dulu ya bagian yang sangat vital pada proses metabolisme, di mana kalau tidak ada bagian ini itu tidak bisa berlangsungnya proses metabolisme, yaitu adalah enzim. Nah, sekarang coba perhatikan dulu. Ada gambar apa dia? Bersepeda, bermain handphone. Ada yang bermain balon, ada yang bermain bola. Kira-kira itu menggambarkan apa? Menggambarkan sebuah aktivitas. Kalian sendiri, Mas Abi, dari bangun tidur tadi sampai sekarang kira-kira aktivitasnya apa saja yang sudah dilakukan? Bangun, gosok gigi, mandi, makan, ya, siap-siap ke sekolah. Terus berangkat ke sekolah naik motor atau jalan kaki? Oh, naik motor, alhamdulillah. Kemudian di sekolah udah ngapain aja? Udah belajar. Jajan, ya, artinya sudah makan lagi ya. Tadi pagi sudah makan, ini sudah makan lagi, ya. Nah, untuk melakukan aktivitas yang kita lakukan setiap hari, ya, tentunya kita membutuhkan sebuah energi. Ya. Mungkin nggak sih kita melakukan aktivitas, ibu bisa teriak-teriak di sini tanpa ibu punya energi? Tidak. Ya. Jadi untuk melakukan aktivitas yang kita lakukan, kita butuh energi. Nah, sumber energi yang kita dapatkan itu berasal dari makanan seperti yang kalian jawab tadi. Ya, apakah ketika kita makan itu langsung ujuk-ujuk jadi energi? Tidak. Lalu bagaimana? Dibantu oleh adenosin trifosfat atau ATP. Ya, jadi energi yang kalian gunakan itu nanti dalam bentuk ATP. Nah, ATP ini bisa ada karena dia melakukan sebuah proses. Nah, prosesnya apa? Prosesnya metabolisme. Tujuan untuk melakukan metabolisme itu apa? Untuk memperoleh energi atau enzim untuk memperoleh energi. Dalam prosesnya nanti dibantu oleh enzim lagi ya. Jadi metabolisme itu tujuannya untuk menghasilkan energi. Nanti dalam prosesnya itu dibantu oleh enzim.
ada orang ya dia makan makanan yang kita konsumsi itu nggak langsung tiba-tiba jadi energi, dia harus diolah dulu, harus diproses dulu melalui reaksi kimia, dan dalam prosesnya itu nanti dia akan dibantu oleh enzim ya yang sudah tidak digunakan itu nanti akan dibuang, sedangkan hasilnya dari proses kimia itu akan melahirkan sebuah energi. Paham sampai sini? Paham. Kita makan ya. Enzim apakah kira-kira yang berperan pada proses pencernaan kita? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Enzim Mbak Bisma. Iya. Iya. Yang pertama, enzim amilase yang berfungsi sebagai mempercepat maltosa yang mengubah glukosa dan yang mengubah polikasarida. Apa yang terjadi? Tidak ada energi untuk kehidupan sehari-hari. Tidak ada energi ya, karena makanan yang kita makan itu tidak dapat diproses. Ya, jadi penting nggak energi itu bagi kita? Ya, jadi materi kita ini sangat penting ya. Jadi di sini ketika kita mampu menjaga kesehatan, ya artinya kita makan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhan kita, protein, karbohidrat, itu nanti akan diubah menjadi energi. Kalau kita tidak punya enzim, maka energi itu tidak bisa dibuat, ya. Nah, ketika tidak bisa dibuat, artinya apa? Kita tidak punya energi. Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas kalau kita tidak punya energi? Jadi kalau di sini nanti Ibu akan membentuk kelompok ya. Jadi nanti kita akan berdiskusi. Jadi karena materi kita enzim, kita nanti tujuannya kita berfokus pada enzim dulu. Ya, apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini? Ya, yang pertama kita diharapkan mampu menganalisis komponen dari enzim, kemudian sifat-sifat enzim, cara kerja enzim, dan juga macam inhibitor. Kemudian nanti diharapkan dari proses diskusi yang kita lakukan, kalian dapat mengkomunikasikan hasil. Jadi nanti silakan komunikasikan hasil dari apa yang sudah kalian dapatkan dalam proses diskusi yang kalian lakukan. Ya. Oke. Kemudian untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menggunakan model PBL, di mana nanti Ibu akan memberikan sebuah permasalahan ke kalian. Ya, jadi tugas kalian nanti untuk memecahkan kira-kira kalau ada permasalahan seperti ini dalam kehidupan nyata ya misalnya, bagaimana sih penyelesaiannya, apa sih yang menyebabkan masalah itu terjadi? Ya, jadi nanti silakan diskusikan. Oke, baik anak-anak di sini ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan diskusi, Ibu ada sebuah permasalahan. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Ya, kita lihat di sini. Ada gambar apa? Nanas dan daging. Kira-kira ada nggak hubungan antara nanas dan daging? Ada. Apa? Untuk? Sering masak ya Mbak? Sering masak daging ya? Iya. Kalau masak daging pakai nanas untuk melunakkannya? Iya. Nanas sama? Presto. Oh, di presto. Selain di presto ada lagi nggak? Kira-kira cara kalian untuk melunakkan daging? Direbus. Digiling. Ya, ada yang digiling. Ya, benar. Bisa juga ya cara melunakkan daging dengan cara seperti itu. Nah, sekarang kira-kira kenapa kok si nanas ini bisa melunakkan daging? Kenapa? Kira-kira kenapa? Apa sih yang menyebabkan nanas ini bisa melunakkan daging? Ya, nanti silakan kalian diskusikan. Ya. Kemudian ada permasalahan kedua, jadi Ibu akan mengangkat dua masalah di sini. Yang pertama antara hubungan antara nanas dan juga daging, ya yang katanya tadi bisa menguntungkan daging. Nah, nanti silakan kalian cari literaturnya apakah memang benar ya bisa menguntungkan daging. Ya. Kemudian yang kedua, ada gambar apa ini? Orang lagi nyemprot. Orang lagi nyemprot. Siapa yang pernah kerja nyemprot di sini? Atau pernah bantu orang tuanya nyemprot? Ada. Bapak pernah? Ya. Kalau nyemprot pakai apa biasanya? Pakai alatnya itu. Pakai alat. Kemudian cairan yang dipakai apa? Cairan terus dipakai. Pestisidanya apa? Rendam. Rendam. Ya. Ya, itu digunakan untuk nyemprot apa? Nyemprot rumput. Oke. Nah, sekarang
pertanyaan Ibu, apakah aman pestisida yang kita gunakan? Tidak. Kesehatan? Tidak. Kenapa? Mengandung bahan kimia. Mengandung bahan kimia. Katanya. Bisa merusak tanah. Enggak ternyata kerugiannya. Nah, apa sih kerugian kita menggunakan pestisida? Dan apa hubungannya antara pestisida dengan materi yang akan kita pelajari tentang enzim? Karena makanan yang kita makan, maksudnya Kebanyakan itu tanamannya buah-buahan atau apa itu kan disebut pestisida. Otomatis kalau kita masak itu dia juga pestisidanya masuk ke dalam buah atau sayuran kayak gitu ya. Terus kita konsumsi, maka kita bisa mendapatkan senyawa kimia dari buah atau sayur tersebut, ya kan? Nah, sekarang apa hubungannya dengan enzim? Tuh, nanti yang akan kalian diskusikan, ya. Jadi untuk hari ini Ibu akan bentuk kelompok, untuk satu kelompok 5 orang, ya. Ibu akan membagikan LKPD, ya. Nanti silakan diskusikan 2 permasalahan ini, ya. Jadi silakan cari sumber, yang punya buku silakan dibaca bukunya, yang menggunakan internet silakan menggunakan internet. Paham? Nah, nanti di sini ada 3 penilaian, ya, yang akan Ibu lakukan. Yang pertama itu penilaian sikap, yang kedua penilaian keterampilan. Saat kalian diskusi, saat kalian presentasi akan dinilai. Yang ketiga nanti ada tes formatif di akhir pembelajaran. Ya, ada soal yang harus kalian kerjakan. Ya. Ibu minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil LKPD. Kasih Ibu. Jawab pertanyaannya, itu Ibu diskusi ya. Ada dua-duanya nggak? Kan ada berapa teori? Cara kerja enzim ada berapa teori? Ada 2. Ini pertanyaannya minta ada berapa teori? 2. Berarti dua-duanya? Berarti digambar juga ya? Iya. Ya, kasih pengetahuan. Cara kerja enzim itu dapat 2 teori. Yang pertama kerja ini dengan cara kerja seperti ini. Yang kedua teori ini cara kerja seperti ini. Tidak. Jadi struktur protein pada daging itu dipecah-pecah. Ya, jadi nanti ini ada kaitannya dengan materi selanjutnya, ya, pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. berdasarkan wacana pada masalah 1, analisislah enzim apa yang terkandung dalam buah nanas. Apa fungsi enzim yang ada pada buah nanas? Enzim yang terkandung dalam buah nanas adalah enzim bromelin. Berfungsi dapat mempercepat reaksi hidrolisis dari protein. Yang kedua, berdasarkan wacana pada masalah 1, analisislah bagaimana enzim bekerja dalam proses pembentukan daging. Enzim bekerja dalam proses pembentukan daging dengan menguraikan protein-protein yang terdapat dalam. Apakah hanya buah nanas saja yang dapat menggunakan daging? Jadi kalian kalau masak di rumah nggak perlu harus pakai nanas. Kalau nggak ada nanas bisa pakai cabai, bisa, pepaya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Putri Anggraini, perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan cara kerja enzim. Cara kerja enzim dibedakan menjadi 2 teori, yaitu teori gembok atau kunci lock and key teori. Nah, pada teori ini menganalisiskan mekanisme kerja enzim
seperti kunci dan gembok substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim. Jadi sisi aktif enzim seolah-olah kunci dan substrat adalah anak kunci. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Nah, terus yang kedua ada teori kecocokan yang terinduksi atau induced teori. Nah, ini adalah mengemukakan bahwa setiap molekul substrat memiliki permukaan yang hampir pas dengan permukaan sisi aktif enzim. Akan terbentuk kompleks enzim substrat yang pas. Nah, contoh gambarnya jika enzim itu pas. Sudah? Ada yang lain? Yang belum lain? Jadi menanggapi. Nomor 3. Yang ada yang lain yang menanggapi nggak? Atau sudah sama jawabannya nih? Sama. Ada berapa teori kerja enzim? 2. Yang pertama tadi apa yang sudah dijelaskan? Dan kunci. Kemudian yang kedua? Teori kecocokan yang terinduksi. Ya, teori kecocokan atau induced fit. Ya, apa bedanya? Apa bedanya tadi? Perbedaannya kalau yang kunci itu pas, kalau yang satunya tuh nggak pas apa-apa. Oke ya, jadi kalau yang teori gembok dan kunci itu antara sisi aktif dan juga substrat itu harus sama bentuknya. Ya, jadi kalau dia nggak sama dia nggak akan bisa bekerja. Ya, sedangkan kalau yang induced fit itu nggak sama nggak apa-apa. Nanti substrat itu bisa menyesuaikan sisi aktifnya. Itu ya. Sudah, ini nggak ada tambahan lagi untuk kelompok 2. Cukup. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang beragama lain, saya ucapkan selamat siang. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjawab tentang permasalahan 2. Yang pertama, analisis masalah 2. Pestisida kimia merupakan bahan beracun yang sangat berperan dalam sektor pertanian dalam mengendalikan hama, penyakit dan gulma. Namun secara tidak sengaja, pestisida dapat meracuni manusia atau hewan ternak melalui mulut, kulit dan pernapasan. Sering tanpa disadari bahwa bahan kimia beracun tersebut masuk ke dalam tubuh seseorang tanpa menimbulkan rasa sakit yang mendadak dan mengakibatkan keracunan kronis. Residu racun yang ditinggalkan dapat menyebabkan penyakit pada tubuh manusia, terutama pada perempuan yang bekerja di sektor pertanian. Perempuan yang bekerja di sektor pertanian akan rawan terkena gangguan pada sistem reproduksi. Hal ini dapat membahayakan kondisi kesehatan bagi para wanita tersebut. Untuk itu sebaiknya kepada para petani atau pengguna atau para pedagang pestisida yang bersentuhan langsung dengan bahan kimia tersebut ketika menimbang, menakar, memilih pestisida yang dijual agar lebih waspada. Untuk pertanyaannya, berdasarkan wacana di atas, kemukakan pendapatmu mengapa pestisida dapat mempengaruhi kesehatan hubungan dengan fungsi enzim. Jadi pendapat dari kelompok kami yaitu pestisida sangat mempengaruhi kesehatan. Yang pertama, menyebabkan mata berair dalam tingkat rendah. Kedua, mengganggu pernapasan. Ketiga, berdampak terhadap kulit yang sensitif. Hubungan dengan fungsi enzim kolinesterase, yaitu golongan pestisida tersebut akan mengikat enzim kolinesterase menjadi tidak aktif dan menjadi akumulatif aketikolin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Bagaimana? Setuju? Sama ya. Jadi di situ kalian diminta untuk mengemukakan pendapat kenapa pestisida itu berpengaruh terhadap kesehatan. Ya, tadi dijawab katanya bisa membuat mata berair ya dalam penggunaannya. Jadi ketika kalian menggunakan senyawa kimia itu harus menggunakan APD ya. Kemudian apa lagi Mbak? Mengganggu pernapasan. Oke, kemudian Yang ketiga, berdampak terhadap kulit yang sensitif jika terkena kulitnya. jadi yang terkena kulit sensitif itu juga porsi ya seperti itu ya. Ada yang lain nggak pengaruh pestisida terhadap kesehatan? Ada yang dapat jawaban lain? Sesak nafas. Oke, bisa juga
bisa jadi pusing gitu. Ada nggak kaitannya dengan inhibitor? Apa tadi inhibitor? Inhibitor itu dibagi menjadi dua, yaitu ada inhibitor Menghambat, ya, menghambat kan? Ya, jadi ada ya kaitannya dengan inhibitor. Jadi kalau misalnya ada senyawa asing di dalam tubuh, ketika dia menempel pada sisi aktif enzim, artinya enzim nggak bisa bekerja. Ya, salah satunya itu adalah contoh dari enzim kolinesterase ini tadi. Ya, jadi sangat berbahaya kalau misalnya ada senyawa kimia yang tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh dan ternyata masuk ke dalam tubuh. Dia akan menghambat metabolisme tubuh. Ya, oke, ada yang lain? Sudah jawaban atau pertanyaan? Cukup? Oke, kalau dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ini kita membuat kesimpulan bersama nih. Ya, dari permasalahan satu apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Kita ambil kesimpulan dulu ya, sudah? Bisa? Bisa Ibu lanjutin? Bisa. Jadi kita ambil kesimpulan untuk pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama ya. Untuk permasalahan satu kira-kira kita bisa mengambil kesimpulan apa? Dari permasalahan satu, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Tadi permasalahan satu lupa lagi LKPD-nya. Gambar tadi apa? Hubungan antara nanas dan juga daging. Kesimpulannya apa? Di dalam nanas kita bisa menemukan enzim. Untuk meletakkan daging. Enzim apa tadi? Bromelin untuk bisa mengumpulkan daging. Kemudian dari permasalahan kedua apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Pestisida. Merupakan bahan beracun. Pestisida merupakan bahan beracun yang bisa menghambat kesehatan. Berpengaruh ya terhadap kesehatan ya. Tadi sudah dipaparkan apa saja dampaknya ya. Kemudian untuk cara kerja enzim ada berapa? Apa saja? Blok NG, Blok NK, Indospeed. Kemudian untuk sifat-sifat enzim apa saja? enzim adalah protein yang bekerja secara spesifik. Diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Kemudian ia mengubah kecepatan reaksi tanpa mengubah protein. Ada lagi? Enzim merupakan protein. Enzim merupakan protein. Sudah ya. Oke, sudah ya dari kita sudah membuat kesimpulan di sini. Kira-kira bagaimana pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Seru dan menyenangkan. Menyenangkan, alhamdulillah ya. Kirim di situ. Ya, silakan kalian kerjakan soal yang ada pada tesis. Ya. Silakan. Langsung masuk. Langsung masuk ya. Ibu udah masuk. Untuk Sandi nih 67, 69, 72, 90. Kalau yang butuh Sandi, biasanya sih langsung sih. Download aplikasinya, nanti linknya akan Ibu share di grup. Silakan nanti di download aplikasinya. Boleh dibuka-buka dulu sehingga besok minggu depan kita belajarnya itu lebih mudah. Ya. Baik, anak-anak. Aku berapa tadi? Karena pembelajaran hari sudah selesai. Bukan. Sebelum Ibu tutup, kita jargon lagi ya. Mansaraya. Jaya. Kalau ada kekurangan ya selama pembelajaran, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Beneran mau